Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini Senin 10 Oktober 2022 bersama dengan saya, Pastor Christian Lumbangaul Kapusin, kita akan merenungkan perikop Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini berkisah tentang pengajaran Yesus perihal kehadiran tanda keselamatan dari Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini. Pengajaran itu disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak yang mengerumuninya. Dalam Alkitab kita, perikop Injil ini diberikan judul Tanda Yunus. Akan tetapi isinya bukan hanya kisah tentang tanda Nabi Yunus. Dan bila kita lihat lebih jauh, maka kita dapat melihat bahwa hal yang terutama disampaikan di dalam perikop ini adalah: satu, bagaimana sikap manusia terhadap kehadiran karya keselamatan. Kedua, apa efek dari karya keselamatan itu dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, apa buah lanjut dari tanda keselamatan itu dalam hidup kita. Secara ringkas, hal-hal ini akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, bagaimana sikap manusia akan tanda keselamatan. Inilah hal yang pertama disorot oleh Yesus dari sikap orang banyak yang mengerumuni dia, yakni sikap tidak menerima dan tidak percaya akan karya keselamatan. Atas sikap itu, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah angkatan yang jahat. Sudah sejak zaman Perjanjian Lama, Allah mendekatkan dirinya dan menemani umatnya, serta mengikutsertakan mereka dalam karya keselamatan. Allah datang melalui para nabi dan bahkan hadir dengan aneka mujizat sebagai tanda bagi mereka betapa Allah peduli dan mengasihi manusia. Beberapa dari tanda kebaikan Allah itu disampaikan oleh Yesus pula dalam pengajarannya melalui perikop ini, termasuk tanda yang diberikan Yunus dan ratu dari selatan. Bahkan tanda-tanda istimewa yang telah diadakan Yesus di hadapan mata mereka juga tidak membuat mereka percaya akan keselamatan yang berasal dari Allah. Karena itulah mereka disebut sebagai angkatan jahat. Kejahatan mereka terungkap dari ketidakpercayaan dan kedegilan hati, serta menutup mata akan karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Allah, yang secara khusus dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Yesus sudah menampakkan tanda-tanda luar biasa tentang kebaikan Allah.
hal-hal yang dilakukan oleh Yesus sungguh melebihi apa yang telah dilakukan oleh Yunus, karena memang dia sendiri adalah keselamatan yang telah diwartakan oleh para nabi. Secara khusus, kelebihan Yesus itu kemudian akan terwujud dalam peristiwa misteri Paskah pada saat dia akan menjalani misteri Paskah itu dalam 3 hari dan bangkit dari kematian untuk membawa keselamatan. Sementara Yunus hidup 3 hari dalam perut ikan untuk membuat orang-orang Niniwe percaya akan rencana Allah. Oleh karena itu, Yesus tidak lagi membuat tanda-tanda lain yang diharapkan oleh orang banyak, sebab mereka sudah menutup diri akan keselamatan itu. Akan tetapi, Yesus tetap memberi kebebasan kepada mereka untuk percaya. Ketika Yesus menunjukkan tanda sempurna keselamatan itu melalui peristiwa Paskahnya, disalibkan dan wafat, dimakamkan dan bangkit. Yang kedua, bertobat sebagai tanda percaya, atau hal kedua yang diharapkan oleh Yesus dari manusia, yakni percaya akan karya keselamatan dan mengakui Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan itu. Sikap percaya itu kiranya ditunjukkan oleh manusia dengan rendah hati dan mau bertobat. Kesediaan untuk hidup dalam pertobatan akan membuat manusia mengalami karya keselamatan dari Tuhan, sebagaimana dahulu telah ditunjukkan oleh orang-orang Niniwe yang percaya dan bertobat di hadapan Allah. Bagi orang beriman, pertobatan merupakan panggilan dari Tuhan dan menjadi bagian hidup yang akan diperjuangkan setiap hari. Maka pertobatan itu tidak hanya terlaksana 1 kali saja, tetapi akan tetap hidup dalam diri kita setiap hari. Pertobatan itu akan terungkap dalam niat dan usaha kita untuk selalu membarui diri dan membarui relasi kita kepada Allah dan kepada seluruh ciptaannya. Melalui pertobatan, kita akan semakin teguh dalam iman, serta akan menimba rahmat dan keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, bersedia menjadi tanda keselamatan. Hal ketiga yang dapat kita petik dari pengajaran Yesus ini adalah melihat buah lanjut dari karya keselamatan itu dalam hidup kita. Buah lanjutnya adalah kita bersedia menjadi tanda keselamatan dari Tuhan dalam hidup sehari-hari. Allah memilih kita menjadi orang yang diselamatkan. Oleh karena itu, rahmat keselamatan itu akan melekat dalam diri kita. Dan dengan itu, kita dipanggil untuk dapat tampil sebagai tanda karya keselamatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam rancangan Tuhan, semua orang yang telah diselamatkan akan dapat juga menjadi bagian dari karya keselamatan itu melalui cara hidup sebagai orang beriman. Kita dapat menjadi tanda keselamatan melalui aneka rupa karisma yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita masing-masing. Maka marilah menanggapi panggilan Tuhan dan membuka diri kita menjadi tanda keselamatan, mungkin melalui sukacita, kerelaan berkorban, semangat untuk menolong dan melayani, ketekunan untuk berdoa, semangat untuk mencintai dan memberikan penghiburan dan lain sebagainya. Kiranya dengan itu rahmat Tuhan selalu melimpah dalam diri kita dan kita akan dapat menjadi tanda karya keselamatan dalam hidup kita masing-masing. Pace bene, Tuhan memberkati kita semua.